Lihat sesuatu yang nggak pas itu namanya tahu gelagat. Dalam 1 menit sudah ketemu solusinya. Saya itu yang dibutuhkan. Kita tahu how to solve the problem. Kalau lagi mau Oh iya. Makanya saya udah bilang ya, yang main-main itu gabung aja ke sini kok ya. Betul. Dan yang lain kita sudah gabung. Benda putaran kan gabung. Enak Pak, dan mari. Mari, kalau nggak refresh kan capek. Tinggal di akhir. Semua ini berhubungan. Oh gitu ya. Nyaplos gitu. Ya pasti. Oh iya. Saya kira 31. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rakyat rusak itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pasti rakyatnya rusak. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kau lihat rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah. Itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak. Kenapa pemerintah rusak? Wa fasadil umarok bi fasadil ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Pilpresnya masih bulan Februari, dan bagi survei-survei itu juga menarik juga buat saya. Kalau pilpresnya di bulan depan ada survei tiap minggu, maka itu wajar. Tapi kalau pilpresnya masih 8 bulan lagi, terus tiap minggu ada survei, kadang-kadang saya berpikir atau ada pertanyaan, ini survei menangkap opini atau survei untuk membentuk opini? Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal, itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya? Yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, mungkin aja. Jadi kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS di surveinya kelihatannya angkanya rendah, tapi tekanannya kuat terus, sesungguhnya ada survei lain yang angkanya lebih tinggi.
pemilu, maka suaranya dilimpahkan kepada P3. Mereka mengucapkan terima kasih. Apakah kemudian demokrasi dan demokratisasi saat itu berjalan dengan baik? Jawabnya tidak. Usianya hanya berlangsung 2 tahun. Karena 1 tahun setelah pemilu itu, gegerlah Indonesia pada tahun 98 dan lengserlah Soeharto. Lihat sesuatu yang nggak pas itu namanya tahu gelagat. Dalam 1 menit sudah ketemu solusinya. Saya itu yang dibutuhkan. Saya tahu how to solve the problem. Kalau lagi mau gaya, oleh karena kan enak. Oh iya. Makanya saya udah bilang ya. Yang main-main itu gabung aja ke sini kok ya. Betul. Yang lain kita sudah gabung. Bentar putaran kan gabung. Enak Pak, dan mari. Mari, kalau cari prospek kan capek. Tidak berakhir. Semua ini berhubungan. Oh gitu ya. Yang plus gitu. Pasti. Oh iya. Saya ingin 30.